Saya sendiri sampai dengan saat ini jadi ketiban pekerjaan juga nih. Akibat mahasiswa saya kemarin turun unjuk rasa, saya jadi dipanggil rektor untuk memberikan semacam legal opinion tentang RUU Cipta Kerja ini, CIKER ini. Setelah saya cari, sampai dengan detik ini saya masih mencari mana undang-undang RUU yang sudah disahkan oleh DPR kemarin. Ya, bukan kemarin sih, 2 hari yang lalu. Saya nggak ketemu. Saya tanya kolega dari teman-teman yang di Jakarta, ada beberapa masuk naskah ke saya. Tapi ternyata setelah saya perbandingkan itu aja sampai ratusan pasal, hampir 1000 pasal. 1000 halaman. Hampir 1000 halaman. Itu pun ternyata setelah saya perbandingkan, loh kok nggak sama? Berarti yang beredar di masyarakat itu banyak versi, itu kesimpulan sementara saya. Ya. Karena sampai dengan saat ini saya masih mencari. Kalau kalian ada yang punya, kita katakan itu adalah RUU final, kita sebut gitu aja lah. Yang diparipurnakan di DPR kemarin, 2 hari yang lalu, yang sudah disahkan. Ya, jadi DPR sudah resmi mensahkan. Saya tuh ingin membaca sehubungan dengan permintaan dari beberapa ya pimpinan universitas di Lampung untuk masukan apa yang saya berikan tentang Omnibus Law ini. Nah, untuk bisa memberi masukan kan saya harus review dulu, saya harus baca dulu. Sampai dengan saat ini saya nggak dapat. Maka saya terus heran. Ini jangan-jangan anak-anak mahasiswa turun sampai saya mengharap tidak ada korban. Saya udah pengalaman waktu awal reformasi, saya ngurusi. Ada 2 orang mahasiswa saya terbunuh kan dari Unila. Waktu awal reformasi. Bersama dengan kasus yang di Semanggi 1. Di bulan September 98. Mahasiswa saya meninggal. Saya yang ditugasi oleh rektor waktu itu mengadvokasi. Jadi saya terus flashback ingat waktu tahun 1998 lagi ini. Dengan demo mahasiswa yang masif seperti ini. Kenapa ya? Saya cuma menyayangkannya apa? Ya perjuangan itu hak semua. Hak konstitusi semua warga. Tapi maksud saya, kita adalah orang yang dibekali oleh rasio, oleh akal dan ilmu. Dalam hal ini ilmu pendidikan tinggi kan. Jadi setiap tindakan kita maksud saya sebaiknya ya kita pikirkan dulu. Jadi dalam mengambil sikap dan tindakan harus didasarkan pada pilihan rasional, jangan pilihan emosional. Jangan hanya karena teman-teman turun ke jalan, saya ikut. Persis kayak aksi buruh yang mengajak teman-teman buruhnya yang sedang bekerja di perusahaan untuk ikut demo. Mungkin mereka tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Hanya karena teman-teman yang ikut, nah ini kan bicara dalam ilmu psikologi, ya, sosial, ya.
itu orang menjadi larut di dalam suatu crowd, dalam suatu kerumunan, baik sosiologi maupun psikologi, itu semua ada dasar teorinya. Kalau orang sudah bergabung dalam satu kerumunan, dalam satu kelompok, itu lalu seolah-olah tidak lagi bisa kritis. Ini yang saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Jangan sampai mahasiswa itu menjadi korban tapi tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Itu loh. Nah, tugas saya sebagai dosen harus menjelaskan kepada mahasiswa, kalau perlu kita discuss, ya, kita diskusikan. Persis kayak waktu mahasiswa turun ke jalan urusan RUU KUHP nasional. Masih ingat kan? Ya. Karena mau dirubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan zaman kolonial Belanda dengan KUHP nasional. Bikinan anak negeri, bikinan profesor-profesor kita sendiri. Nah, yang beredar dan viral ya, di medsos itu justru ternyata hoax. Itu yang saya khawatir. Karena terus terang salah satu perancang yang duduk dalam tim itu ada dosen saya, yaitu Profesor Harkrisnowo dari UI. Kita sempat diskusi di kampus Salemba dengan Prof. Setelah dia kemukakan, ini loh sebetulnya yang ada di dalam rancangan undang-undang KUHP itu. Sementara yang beredar di medsos jauh bahkan bertentangan dengan itu. Jadi tega-teganya ada orang-orang yang membuat berita dan informasi palsu. Gitu loh. Saya tidak mendiskreditkan yang ini juga akan palsu, tapi saya sudah menemukan ini yang saya bilang tadi. RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR itu mana barangnya? Saya tanya, ada nggak kalian yang punya? Kalau nggak ada, saya khawatir jangan-jangan mahasiswa demo itu hanya berpegang kepada RUU Cipta Kerja yang hoax. Inilah. Kan akhirnya useless ya. Nggak ada gunanya, nggak bermanfaat. Yang diperjuangkan ternyata barang palsu. Itu yang saya warning. Ya, perlu saya warning, perlu saya ingatkan, perlu saya peringatkan. Ya. Maka saya bilang kalau kalian ada yang punya RUU Cipta Kerja yang final, yang sudah diparipurnakan dan disahkan oleh DPR, tolong kirimkan aja ke WA grup kita ini. Saya akan baca, saya akan pelajari. Ya. Saya akan perbandingkan apakah isu-isu yang berkembang di medsos itu ternyata dalam RUU yang disahkan oleh DPR itu sama atau tidak. Nah, kita adakan studi komparatif, kita adakan studi perbandingan. Ya, itu maksud saya. Ya, jadi jangan sampai, karena terus terang di bidang HKI kita sudah, ya, tapi RUU yang kemarin bukan RUU yang sudah disahkan ini. Dalam bidang HKI yang sudah kita review,
yaitu berkenaan dengan paten. Karena isunya sudah lama. Dalam undang-undang
Oke. Ya, nggak tahu ini tiba-tiba ada trouble. Oke, di sini ternyata sudah ada yang mengirimkan di WA grup kita draft final. Sama, saya udah dapat ini. Yang RUU Undang-Undang Cipta Kerja final saya udah dapat. Tapi saya belum tahu apakah isinya sama. Karena tertulisnya nama ininya juga sama. Nah, sementara perbedaan yang dari Mbak Roma ini, yang perbedaan antara Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dengan Omnibus Cipta Kerja ini yang nanti akan saya coba lihat. Nah, ya. Jadi kalau memang apa yang kita sinyalir itu benar dalam pengertian ya pasal-pasalnya itu tidak melindungi kepentingan nasional, ukuran saya selalu itu ya, national interest. Apa itu kepentingan nasional? Adalah kepentingan ya yang melindungi seperti dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Itu kriteria saya. Yang segenap bangsa Indonesia itu berarti the people of Indonesia dan tumpah darah, yaitu the homeland, tanah air kita. Jadi kita bicara orangnya, ya, rakyat Indonesia, lalu bicara yurisdiksinya, wilayah hukum negara Republik Indonesia. Jadi kepentingan nasional itu kepentingan yang melindungi dua domain itu. Ya. Saya selalu itu. Ya. Karena kita sejak mulai kebangkitan nasional 20 Mei itu kan kita pakai istilah kebangkitan nasional. Jadi perjuangan kita bukan lagi perjuangan kedaerahan seperti sebelum 20 Mei. Ya. Kita udah bicara nasional. Kita menjadi the nation state. Ya, maka termasuk kuliah Permata ini adalah perwujudan dari the nation state. Kita ini satu bangsa. Kita satu bangsa. Tidak dilihat lagi yang satu keriting, yang satu lurus, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu mancung, yang satu pesek. Nggak ada lagi. We are one nation. Nah, itu. Itu memang cita-cita our father and mother nation. Ya. Itu nanti kita coba, atau saya akan coba cek konteksnya ke sana. Nah, tadi saya sedang bahas tentang omnibus dikaitkan dengan paten. Ya, ini memang di dalam omnibus sudah kita kritik langsung, tapi kita diskus dengan Dirjen Kekayaan Intelektual, yaitu Pak Dr. Freddy Haris. Ya. Kita sampaikan bahwa ya, ketentuan di dalam Undang-Undang Paten yang mensyaratkan bahwa perusahaan atau korporasi asing yang akan mendaftarkan patennya di Indonesia harus melaksanakan sendiri di Indonesia. Itu tujuannya adalah satu, investasi justru. Yang kedua, transfer of technology. Apa investasinya? Di dalam hukum pasar modal, hukum penanaman modal, investment law, itu investasi asing dibedakan antara foreign direct investment dan portfolio investment. Ya. Foreign direct investment kalau di Indonesia kan menjadi penanaman modal asing secara langsung. Investasi asing secara langsung. Apa maksudnya secara langsung? Yaitu dengan mendirikan perusahaan itu di the host country.
di negara di mana investasi itu akan diselenggarakan. Jadi kalau paten akan didaftarkan di Indonesia, maka paten itu harus bicara di level teknologi dan industri. Industri berarti pabrikan. Maka kalau ada perusahaan farmasi yang akan mendaftarkan patennya di Indonesia, menurut Undang-Undang Paten, harus mendirikan pabrik. Berarti harus mendirikan perusahaan di Indonesia. Perusahaan itu kemudian membangun pabrik yang menghasilkan produk yang didaftarkan patennya itu. Kalau itu produknya berupa obat, maka mendirikan perusahaan itu bikin pabrik, nanti pabriknya beroperasi, outputnya adalah berupa obat-obatan itu. Dengan adanya pendirian perusahaan secara langsung, kita dapat untung, income paling tidak, melalui pajak. Yang kedua apa? Tenaga kerja. Dengan membuat perusahaan, bikin pabrik, akan merekrut tenaga kerja. Investasi toh. Transfer of teknologinya apa? Dengan adanya pabrik yang memproduksi obat itu, pegawainya orang-orang Indonesia, maka orang Indonesia jadi pinter. Yang tadinya nggak ngerti caranya bikin obat kanker, obat HIV, obat TBC, obat malaria misalnya. Yang semua berupa obat paten, harganya mahal, sekarang dibuat di Indonesia, udah pasti jadi jatuhnya lebih murah dong. Karena pabriknya di Indonesia, kalau pabriknya di luar negeri kan impor jatuhnya. Barang impor kena biaya masuk impor. Kalau ini nggak kena biaya masuk impor karena diproduksi di dalam negeri. Itu semangatnya. Tapi karena dikomplain oleh korporat asing, minta agar direvisi. Nah, di dalam omnibus itu direvisilah undang-undang paten itu yang kita kritik. Saya sendiri belum tahu nih yang disahkan ini apakah kemudian mengakomodir masukan dari kita atau tidak. Ya, saya belum sampai tahap untuk mereview tadi. Jadi artinya untuk di bidang saya yang saya tekuni, yang saya concerning, itu sudah saya lakukan. Ya. Sementara di bidang ketenaga kerjaan, nah ini yang, atau di bidang hukum yang lain, ya saya bukan ahli semua hukum, itu namanya hukum apa kalau, ya kan? Kita menuju pada spesialisasi. Oke, itu sekedar ulasan sedikit. Yang intinya saya ingin menyatakan bahwa kalian jangan bertindak berdasarkan emosional, tapi saran saya bertindak gunakan rasional. Jadi selalu dibimbing oleh hasil pertimbangan akal. Gitu ya. Oke, by the way, saya baca di WA grup kita, ada yang nggak bisa mengikuti kuliah yang lalu ya. Tapi nggak dijawab pertanyaan saya, itu trouble kenapa? Apakah memang di daerahnya tidak ada sinyal, sehingga dia harus mencari lokasi yang ada sinyalnya? Atau kebetulan pas cuacanya lagi jelek, ya secara insidental tiba-tiba sinyalnya buruk. Kalau gitu saya sudah ngomong sama teknisi saya, sama host pegawai saya untuk kuliah ini kita rekam.
Ya. Jadi nanti kalau ada yang memang tidak bisa, akan saya masukkan di V-Class, virtual class. Kalian bisa mengunduh dari situ. Termasuk nanti bahan PPT saya, PowerPoint saya. Ya. Tapi kalau PowerPoint aja tidak ada eksplanasinya, tidak ada penjelasannya, kan juga bingung juga ya. Itu dia. Jadi saya nggak bisa hanya mengunggah PPT-nya, tapi tidak mengunggah hasil rekaman kuliahnya. Nanti mereka yang nggak bisa menangkap sinyal pertemuan kita, cuman bisa membaca PPT, tapi tidak bisa menangkap kedalaman dan keluasan rumusan-rumusan kata-kata yang ada dalam PPT. Itu yang saya khawatir. Gitu ya. Oke. Kalau kemarin saya kayaknya belum saya tayangkan ininya apa PPT saya. Sekarang kita masuk ke sudah saya tayangkan ya sampai di mana kemarin ya? Sampai di sini. Ini udah belum? Sorry. Tolong kasih. Iya, Prof. Mungkin mulai dari sini, Prof. Ini udah belum? Konsep ini udah belum? Seingat saya belum, Prof. Belum? Iya. Dari yang contoh terakhir, Prof. Ya, yang lukisan terakhir. Ini ya? Halaman 8, ya. Prof. Lukisan yang terakhir. Lukisan ini ya? Iya, Prof. Ya. Ya, jadi saya merimen kembali kalaupun ini direkam supaya yang kuliah yang lalu bisa terekam kembali. Ya, jadi anggap saja ini merimain ya, mengingat kembali. Ya. Jadi saya katakan bahwa tren bisnis dewasa ini lebih banyak komoditasnya berupa benda-benda tak berwujud daripada benda berwujud. Ya. Benda tak berwujud yang sudah saya kasih contoh kemarin, diantaranya adalah ya, cipta, paten, merek, ya, desain, ya, desain tata letak sirkuit terpadu IC, terus juga ya, indikasi geografis, terus juga rahasia dagang, undisclosed information istilahnya, informasi yang tidak disebarluaskan, itu rahasia berarti. Dan juga ini yang jelas itu adalah traditional knowledge, pengetahuan tradisional. Dengan ikutannya berupa ekspresi budaya tradisional, EBT. Nah, jadi benda-benda tak berwujud itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi dia bisa mewujud, bisa fixation. Ya, seperti yang saya bilang, lagu tidak bisa kita lihat, bisa kita dengar. Tapi dia bisa mewujud di dalam bentuk notasi lagu. Berupa not balok atau simbol-simbol do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau benda yang lain, paten misalnya, paten ada berupa produk, berupa proses. Berupa produk yaitu patennya tidak kelihatan, tapi dia bisa mewujud produknya. Ya. Ini misalnya mobil formula. Mobil formulanya ya kelihatan. Ya, di dalam mobil formula itu atau yang terdapat pada mobil formula itu sebetulnya semua adalah paten itu.
Ambil contoh misalnya, ban. Ya, itu ada ban mobil formula. Ban yang dipakai mobil formula itu nggak sembarangan, nggak sama dengan mobil biasa. Bayangkan, mobil formula itu sekali turun balapan, kalian kalau nonton balapan Formula One di TV, ya, itu dia sampai puluhan putaran, diasumsikan sama dengan 5 sampai ya di bawah 10 km lah. Ya. Jadi secara non-stop. Jadi bisa 60 putaran, 50 putaran. Bayangkan. 50 putaran dengan satu putarannya sekitar 2 sampai 3 km. Atau 1,5 km. Dengan kecepatan di atas 200 sampai 300 km per jam. Ya. Itu jelas putaran rodanya tinggi, putaran mesinnya tinggi. Jadi kalau bannya itu tidak dibuat dengan teknologi yang khusus, maka mungkin cepat rusak. Itu aja, 1 kali balapan, 2 kali pit stop atau 1 kali pit stop. Artinya 1 kali ganti ban, 1 kali ngisi bensin. Ya. Jadi bannya itu harus khusus. Bodinya juga harus khusus. Dibuat dari bahan yang sangat ringan. Bukan seng. Tapi kekuatannya melampaui baja. Apa yang istilahnya sekarang titanium. Kerangkanya pakai titanium, bayangkan. Enteng tapi kekuatannya melampaui baja. Karena kalau nggak enteng berat ya nggak bisa lari dia. Itu bodinya. Mesinnya, ya saudara bayangkan. Mesin mobil formula dipacu selama 3 jam non-stop dengan kecepatan, ya tadi saya bilang, antara 200 sampai 300 km per jam. Non-stop, tidak berhenti. Berhenti hanya ganti ban, paling cuma berapa detik, lari lagi. Ya. Jadi mesinnya harus tahan panas. Coba saudara bayangkan, itu ada radiatornya enggak tuh? Fungsi radiator di mesin kendaraan adalah untuk pendingin. Ya kan, kalau motor nggak ada radiator ya. Karena motor kan nggak sama dengan mobil. Tapi kalau mobil pakai radiator. Nah, mobil formula pakai radiator nggak? Saya nggak tahu deh. Bukan bidang saya. Ya. Tapi kita bisa bayangkan mobil formula mesinnya seperti apa. Dipacu dengan kecepatan tinggi, putaran mesin tinggi berarti harus panas. Ya, semakin cepat panas bisa overheat. Kalau overheat bisa meledak gitu. Ya. Nah, jadi artinya ya ada temuan-temuan teknologi yang dipatenkan pada produk itu. Produknya mewujud, tapi di belakang produk itu ada teknologi ya paten yang tidak berwujud. Karena mungkin dia berupa ya rumusan-rumusan ya secara teknis. Nah, jadi dengan demikian ada advantage, ada keunggulan dari benda tak berwujud dengan benda berwujud. Apa? Benda tak berwujud sifatnya unlimited. Kita tidak tahu batasnya sampai kapan. Ya. Seorang dokter
Secara kepegawaian dia sudah pensiun sebagai pegawai negeri, tapi di rumah dia masih tetap berbuka praktek. Ya. Bahkan makin banyak pasiennya. Kenapa? Karena orang percaya. Ya, seorang dokter yang jam terbangnya tinggi, kemampuannya bisa melampaui seorang dokter spesialis bahkan. Nah, kan gitu. Jadi artinya, kemampuan intelektual seseorang semakin sering diasah, semakin sering digunakan, justru semakin bertambah keahliannya. Coba Anda tanyakan seorang maestro seni di bidang musik, di bidang lukis, bahkan atlet olahraga. Ya, seorang atlet juara dunia itu satu hari dia exercise-nya, ya, latihan secara intensifnya itu berapa jam sehari, terdiri dari berapa macam jenis olahraga, latihan yang dia lakukan. Ya. Jadi disiplin dipaksa untuk selalu berlatih. Artinya selalu digunakan keahlian itu. Jadi untuk bisa menjadi seorang ahli, maka dia harus banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin banyak digunakan intelektualnya, maka semakin hebat. Sebaliknya benda berwujud, semakin sering digunakan, semakin cepat proses uzur. Ya, uzur itu apa ya? Proses menjadi tidak apa istilahnya tidak berfungsi. Ya. Dari long life menjadi short life. Tapi juga kadang-kadang tidak pernah digunakan juga malah rusak. Coba ya, electronic device. Ya. Anda punya alat elektronik, misalnya TV, ya, HP, radio. Gitu. Karena saking sayangnya jarang dipakai. Mobil, kendaraan jarang dipakai. Kan malah rusak kan? Ya, kamu punya motor, motormu taruh di garasi, nggak pernah dipakai, itu malah rusak sendiri nanti. Sebaliknya, terlalu sering dipakai, juga cepat rusak, jadi serba susah. Ya, itulah ada limited, ada keterbatasan benda berwujud itu. Nah, kalau bisa harga, memang benda berwujud seolah-olah harganya mahal. Ini yang saya perbandingkan. Mobil Lamborghini, ya, harganya sekian. Tapi begitu saudara saya tunjukkan, ini ada lukisan, harganya sekian. Wah, bisa beli mobil Lamborghini berapa itu? Ya, jadi artinya semua orang terbuka kemungkinan untuk bisa jadi kaya raya dengan kemampuan intelektualnya. Nah, ini yang saya sering termangu-mangu. Ingat zaman saya kecil, mungkin kalian ngalami, kelemahan sistem pendidikan kita, akhirnya jadi kita tidak bisa meraih mimpi. Ya. Dream come true, nggak bisa meraih mimpi kita. Kenapa? Ya. Kecil, masih balita. Karena saya waktu balita itu,
Hobinya apa? Ini ilustrasi sedikit. Coret-coret dinding rumah anak saya itu senengannya. Jadi pakai ballpoint, pakai pensil yang ketemu di meja kerja saya, dia coret-coret tembok. Bukan coret-coret biasa, dia gambar sesuai dengan idenya dia. Jadi dia habis nonton TV, misalnya waktu itu senangnya nonton apa ya, film kartun. Kalau sekarang mungkin Naruto gitu kan. Nah, itu masuk di benak otaknya dia, cerita itu, lalu dia mengembangkan idenya sendiri. Waktu itu dia yang apa, anak saya itu senengannya film kartun Satria Baja Hitam. Nah, saya udah kawin sekarang. Jadi setiap hari dia gambar di tembok rumah saya itu pakai pensil, lalu saya beliin pastel pewarna itu. Ya. Dengan pastel itu dia gambar tembok rumah saya itu penuh. Gambarnya apa? Saya tanya, itu apa? Nah, gambar apa? Ini baja hitam. Ini lawannya. Yang ada di tembok gambarnya itu ada kepalanya bulat, badannya lurus-lurus itu. Tapi bayangan dia itu adalah makhluk. Nah, menarik kan? Jadi sepanjang dia punya ide kreatif, dia sangat kreatif. Ya. Setiap hari. Itu masih balita sebelum masuk usia sekolah. Tapi apa yang terjadi begitu anak saya masuk sekolah dasar, ya, dirusak ide anak saya itu oleh gurunya. Dirusaknya gimana? Jadi ada pelajaran menggambar di sekolah. Dia pikir dia akan menggambar sesuai dengan idenya dia. Begitu gurunya menugaskan, ayo anak-anak gambar pemandangan. Kan? Jadi dia gambar pemandangan sesuai dengan mau dia. Ada matahari, ada awan, ada air, ada sesuai idenya dia. Tapi nggak sama dengan idenya si guru. Nah ini dia. Apa komentar gurunya? Masa ada langit warnanya coklat? Langit itu biru, nak. Tanah itu coklat. Tanamannya hijau. Matahari itu kuning. Nah, jadi ide anak saya lalu dibatasi oleh maunya si guru itu. Apa akibatnya? Sejak anak saya masuk usia sekolah, nggak pernah lagi punya ide nyoret-nyoret tembok saya. Jadi nggak perlu saya larang, anak saya berhenti sendiri. Karena idenya sudah dirampok oleh gurunya. Jadi dia menggambar apa yang menjadi tugas gurunya, bukan apa yang menjadi idenya. Saya nyesal sekali. Ini gurunya ini merampok ide anak saya. Saya ikhlas rumah saya dicoret-coret nggak apa-apa. Yang penting anak saya bisa berkembang sesuai dengan daya imajinasinya. Ya kan? Kalian mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kalau masih mengalami hal yang sama, berarti sistem pendidikan akan seperti itu terus. Bahkan lebih celakanya lagi menganggap hanya ilmu-ilmu eksaktalah yang unggul. Nak mau jadi apa? Insinyur. Nak mau jadi apa? Dokter. Nak mau jadi apa? Kayak Habibie. Nggak ada yang bilang, nak mau jadi apa? Mau jadi Afandi. Nak mau jadi apa? Jadi pelukis. Pak Nyoman Gunarse. Mau jadi siapa?
pematung Edi Swasono. Nggak ada. Nah, mau jadi apa? Ismail Marzuki bisa bikin lagu yang indah-indah. Nah, mau jadi apa? Jadi sastrawan seperti Khairil Anwar. Jadi Habib Yasin. Jadi Usmar Ismail. Coba. Ada nggak anak-anak yang punya mimpi seperti itu? Nggak ada. Padahal begitu sekarang, lihatlah. Satu lukisan harganya sekian miliar. Ya kan? Jadi nggak kalah dengan profesi dokter, dengan profesi engineer, nggak kalah. Ya. Jadi saran saya stop pendidikan yang tidak membebaskan ide-ide. Ya. Karena terbukti, termasuk pendidikan bahasa kan. Saudara penggemar nggak? Ya? Novel. Ayo. Ya kan? Itu cerita bersambung. Dan terus kemudian saking larisnya difilmkan. Apa misalnya? Ya kan? Banyak udah. Ya kan? Jadi menjadi seorang penulis, ternyata penghasilannya juga bisa kaya raya. Tapi coba tengok pelajaran bahasa Indonesia. Ada nggak yang menantang lalu siswa sekolah itu untuk menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang penulis? Sekarang dengan dunia sinematografi, profesi di bidang sinematografi terbuka. Mau jadi sutradara, bisa. Mau jadi penulis manuskrip, menjadi skenario, penulis skenario, bisa. Menjadi juru riasnya, bisa. Menjadi desainer pakaiannya, bisa. Coba apa? Saudara tengok itu, buka aja di Google, laman atau websitenya, dulu namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi ekonomi kreatif itu basisnya adalah HKI, kekayaan intelektual. Ya. Jadi Indonesia itu kaya. Indonesia itu kita bersyukur sebagai bangsa yang besar, yang kaya dengan apa? Karya budaya. Bangsa Indonesia itu berbudaya. Berbudaya. Coba. Hampir semua daerah punya karya-karya tradisional yang sangat indah. Yang di negara lain belum tentu punya. Tapi kita sia-siakan. Padahal itu keunggulan bangsa kita. Ya. Nah, melalui kekayaan intelektual ini, kita buka wawasan. Ya, ternyata banyak yang bisa mendatangkan, kalau cuma uang, dengan melukis. Nah, ini apa nih contoh anak negeri ini? Coba. 4,5 miliar. Jadi kalau dia 1 tahun bisa menghasilkan minimal 1 aja. Nah, habis itu dia istirahat nggak lukis lagi. Dan dapat duit. Dia produktif, setahun bisa 2 atau 3, udah berapa? Iya kan? Coba. Ya. Jadi semua lapangan, semua bidang itu terjamah oleh intellectual property. Ya.
Jadi ini yang saya katakan. Ya. Nah, kalau udah, sekarang kita ya masuk ke konsep. Jadi kita mulai dari hak kekayaan intelektual. Ini terjemahan dari intellectual property rights dari bahasa Inggris. Rights-nya berarti plural, jamak. Jadi mestinya hak-hak, ya, hak-hak kekayaan intelektual. Hak di sini ya, karena dia a bundle of right. Jadi HKI atau HKI itu cabangnya banyak di bidang industri atau teknologi, ya, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang sastra, di bidang seni. Ya. Maka cabang-cabang HKI yang bergerak di bidang industri dan teknologi apa? Paten. Apalagi desain industri. Apalagi desain tata letak sirkuit terpadu. Apalagi, nah, teknologi sekarang itu tidak hanya berupa teknologi mesin, tapi juga teknologi makhluk hidup, disebut bioteknologi. Teknologi makhluk hidup, cakup flora dan fauna. Ya. Saudara pernah dengar cloning? Ya. Jadi dunia peternakan sekarang bisa mengkloning. Juga bisa berguna untuk kesehatan. Ya. Jadi binatang ternak dikloning untuk ya menghasilkan apa? Jenis-jenis yang unggul. Sama. Variety juga begitu, tanaman juga begitu. Plant varieties. New plant varieties. Ya. Varietas tanaman yang baru. Ya. Jadi bisa dilakukan kawin silang antara tanaman padi yang tak ada hujan, padi tak ada hujan itu sawah yang tidak mengandalkan irigasi, tapi dia mengandalkan pada air hujan. Itu beda karakternya dengan padi yang mengandalkan pada banyak air. Masing-masing punya keunggulan. Nah, keunggulan dari dua jenis tanaman padi itu diambil, kemudian dikawinkan, sehingga muncul jenis padi baru yang unggul. Nah, hewan juga begitu. Ya. Saudara yang suka makan steak, ya, itu daging steak itu Jepang sangat terkenal. Dia menghasilkan daging sapi untuk steak yang kualitasnya super. Dia pakai merek namanya Wagyu. Wagyu. Sorry. Jadi daging untuk steak, dimasak untuk steak, yang bernama Wagyu itu, ternyata diambil dari daging sapi yang unggul. Ya. Teksturnya lembut, enak. Ya. Yani, udah sorry. Halo?
Ya, tolong di-unmute ya. Nah, jadi binatang pun bisa dilakukan kawin silang. Ya, itu peternak sapi kita mengimpor sapi dari Australia, dikawin silangkan dengan sapi jenis Brahma. Jenis Brahma itu yang banyak beredar di Indonesia, yang kalau saudara lihat, sapinya itu warnanya putih, ada punuhnya ya, di punggungnya. Kalau jenis sapi yang dari Australia nggak ada punuhnya. Nah, jadi bisa dikawin silangkan, bisa. Ini yang namanya bioteknologi. Nah, itu masuknya paten semuanya itu. Tapi sekarang untuk tanaman, khusus tanaman, itu dilepaskan dari paten, dari rejim paten. Dia berdiri sendiri, yaitu dalam undang-undang tersendiri. Diberi nama cabang hakinya perlindungan varietas tanaman. Ya. Jadi kalau ada seorang insinyur pertanian menemukan jenis tanaman baru, dia berhak memberi nama tanaman itu. Yang sering sudah terjadi di Indonesia apa? Anggrek kan? Anggrek dikawin silang, dikasih nama orang yang menemukan itu. Nah, jadi kembali tadi, hak-hak kekayaan intelektual itu berarti ada cabang haki yang lain. Apa itu hak itu? Hak di dalam bab hukum adalah kewenangan, wewenang, atau kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Jadi Anda kalau dinyatakan punya hak, boleh berbuat, boleh tidak berbuat. Sama juga dengan election right, ya. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Anda boleh menggunakan hak saudara, Anda juga boleh tidak menggunakan hak saudara. Itu. Ya. Tapi dalam konteks pemilu kan propagandanya negara sudah memberikan hak pemilih, tapi saudara tidak menggunakan haknya. Secara ekonomi negara rugi dong. Nah, kan itu kan sering ya. Ini mau pilkada, ternyata calon yang mau dipilih saudara nggak ada yang serk. Saya nggak memilih deh. Artinya saudara tidak menggunakan hak saudara. Boleh nggak? Boleh mestinya. Secara hukum boleh. Tapi itu yang dikritik. Ya. Tidak punya tanggung jawab, katanya begitu. Ya silakan. Tapi kan tidak dihukum. Yang dihukum adalah kalau saudara propaganda, rakyat jangan memilih, saya aja nggak milih. Nggak boleh. Ngocok-ngocoki, ngerayu orang untuk ikut tidak memilih, itu melanggar. Ya. Karena dalam undang-undang pemilu nggak boleh. Ya, tapi kalau saudara menggunakan hak saudara untuk diri saudara sendiri, silakan. Tapi jangan memaksa orang lain mengikuti saudara. Itu yang dilarang. Ya. Jadi hak itu adalah itu tadi, wewenang, kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Hak sendiri di dalam hukum dikategorikan sebagai benda tak berwujud. Anda bisa melihat barang yang namanya hak itu, kan? Anda memiliki namanya hak milik. Ya, Anda punya laptop, berarti laptop saudara adalah benda yang menjadi milik saudara. Berarti Anda punya hak milik atas laptop saudara. Saudara bisa lihat haknya? Enggak. Yang hanya bisa lihat adalah berupa surat tanda bukti hak milik.
Ya, apa? Nah itu BPKB kalau saudara punya motor, ada STNK, ada BPKB. Yang menjadi tanda bukti kepemilikan apa? BPKB, namanya aja BPKB. Panjangan dari apa? Bukti pemilikan kendaraan bermotor. Berarti nama yang tercantum di dalam BPKB adalah orang yang menjadi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Tidak semua benda di dalam konsep hukum ya memiliki surat, memiliki tanda bukti kepemilikan. Ya. Yang punya menurut hukum siapa aja? Yaitu benda-benda bergerak terdiri atas nama. Lucu ya bahasa hukum itu ya. Terdiri atas nama artinya oleh hukum ditentukan. Benda-benda apa aja itu benda yang perlu pakai surat bukti kepemilikan. Yaitu benda bergerak. Benda bergerak itu apa sih? Benda yang secara sifatnya dia mudah dipindah-pindahkan. Bahasa Inggrisnya adalah movable goods. Bisa dipindah-pindahkan. Ya, karena sifat barangnya bisa dipindahkan. Lawannya immovable good, benda tak bergerak. Ya. Yaitu benda yang sifatnya tidak bisa dipindahkan. Contohnya apa? Tanah. Tanah nggak bisa dipindahkan dari dulu ya di situ terus. Ya. Berbeda dengan tanah yang Anda beli di tukang tanaman. Tanahnya udah dimasukin dalam karung, lalu Anda beli tanah. Ya, tanah untuk yang ditanam di pot, tapi bukan tanah dalam pengertian seperti di dalam hukum agraria. Ya. Dan tanah di dalam ilmu tanah, orang pertanian juga ada ilmu tanah namanya. Saya pernah ngobrol sama teman dosen pertanian, bilang tanah itu dalam ilmu pertanian adalah lapisan tanah yang teratas, top soil. Lapisan tanah yang paling atas. Jadi cuma dianggap tanah itu berlapis-lapis. Itu dari segi ilmu tanah. Dari segi ilmu hukum, tanah itu adalah ya bukan seperti itu. Ya. Jadi beda konsep. Nah, kembali di sini ya. Jadi hak itu adalah benda tidak berwujud. Berarti kalau kita bicara hak kekayaan intelektual adalah benda tak berwujud, yaitu berupa hak yang dilekatkan pada benda yang tidak berwujud juga. Karena ada hak yang dilekatkan pada benda berwujud. Ya. Ambil contoh misalnya, hak sewa atas rumah. Haknya benda tak berwujud. Menyewakan, saya punya rumah, saya sewakan. Maka orang yang menyewa harus membayar atau wajib membayar uang sewa sama saya. Saya sebagai pemilik rumah punya hak tagih, yaitu namanya hak sewa. Saya bisa menagih hak sewa kepada penyewa rumah saya. Jadi saya punya hak sewa. Hak sewa, hak yang melekat pada benda berwujud berupa rumah yang disewakan. Ya. Tapi kalau hak cipta, hak benda tak berwujud terhadap pemilikan suatu karya cipta. Apa misalnya lagu? Lagu berwujud? Tidak. Berarti benda tak berwujud berupa hak dilekatkan pada benda tak berwujud juga berupa lagu. Itu ya konsepnya ya. Nah ini yang sering orang lalu bingung. Kenapa? Walaupun dia dilekatkan benda-benda tak berwujud, tapi kadang-kadang bisa mewujud. Saya bilang tadi.
Jadi dia melekat pada barangnya. Lagu misalnya. Lagu sebagai hak cipta. Haknya tidak berwujud, lagunya tidak berwujud. Tapi lagu itu bisa di-fixation, bisa diwujudkan. Dalam bentuk apa? Rekaman. Apa rekamannya? Bisa CD, kaset, flash disk. MP3 kan flash disk ya. Jadi dengan flash disk itu bisa menghasilkan lagu. Dengan CD itu bisa menghasilkan lagu. Dengan DVD bisa menghasilkan lagu kalau diputar. Dengan kaset juga begitu. Piringan hitam juga begitu. Ya. Jadi artinya, ya, kalau saya pencipta lagu, lagu saya ada yang menjiplak kemudian merekam, ya seperti yang ramai sekarang ini apa, cover version menyanyikan lagu saya, direkam lalu ditayangkan di YouTube without permission with me, nggak minta izin sama saya, padahal itu lagu saya. Bahkan kamu lebih sukses karena suaramu lebih bagus daripada suara saya. Daripada saya sebagai penciptanya yang menyanyikan, lebih bagus kamu yang bukan penciptanya menyanyikan lagu saya. Biasa itu logis. Tapi pertanyaannya lalu, kamu melanggar nggak tanpa izin saya? Melanggar. Apalagi kalau kamu di YouTube itu kemudian mendapatkan keuntungan komersial. Ya kan? Dapat uang dari cover versionmu yang ditayangkan di YouTube. Ya. Atau yang direkam dalam CD yang sering dijual di mall-mall itu kan, di pinggir jalan, CD-nya itu direkam dari lagu saya tanpa izin saya, dijual. Seolah-olah dia sebagai pemilik lagu itu, coba. Saya lapor polisi, polisi menyita. Kamu bisa aja berdalih, loh, katanya hak cipta tidak berwujud. Ini kan yang saya perjualbelikan kan CD-nya, bukan lagunya. Nah, kan bisa aja begitu kan? Kan konsepnya hak cipta itu tidak berwujud. Ini yang saya jual CD-nya. Nah, saya bilang, lagu itu mengikuti bendanya. Karena bendanya itu berupa CD, lagu saya direkam di CD itu, maka kalau kemudian CD itu disita atas permintaan saya, boleh. Ya, polisi menyita atas perintah hakim karena saya sebagai pemilik menyatakan itu lagu direkam dan dijual tanpa izin saya. Nah, berarti lalu walaupun ya HKI itu berupa benda tak berwujud, tapi dia bisa dikaitkan dengan benda yang berwujud. Contoh lain lagi, misalnya bukan lagu, merek. Ya, Anda pengen banget beli kaos merek Adidas, sepatu merek Nike. Ya, mahal harganya, mahal. Celana merek Levi's 501. Mahal, mahal.
Tapi pergi aja ke Bandung. Di Cibaduyut itu saudara cari aja tuh. Celana jeans merek Levi's, kaos merek Adidas, sepatu merek Nike, banyak. Bahkan diperjualbelikan namanya outlet. Ya. Jadi ada mahasiswa nanya, Pak itu outlet itu, coba aja kamu ke outlet itu. Ada baju, ada nggak mereknya? Udah digunting mereknya di situ. Nakal kan? Nakal. Tapi kalau dipakai kan nggak kelihatan mereknya dari luar. Oh, mereknya di dalam, di balik rak baju. Jadi orang yang pakai baju, ya, yang beli dari apa, toko apa namanya itu, outlet ya, istilahnya, itu sebenarnya melanggar hak merek. Jadi ada perusahaan konveksi pakaian. Indonesia ini kan terampil-terampil orang Indonesia yang saya bilang tadi. Ya, penjahit kita, sekolah jahit kita banyak. Belum tentu di luar negeri ada sekolah jahit. Ya. Di Lampung ada nama sekolah jahit yang terkenal namanya Yuliana. Atau di kota saudara ada nggak? Itu banyak ibu-ibu, cewek-cewek yang kursus menjahit di situ. Setelah jago, pinter, terampil, kerja di perusahaan konveksi. Di Bali banyak tuh perusahaan konveksi. Murah. Di Pasar Seni Saraswati itu, ya yang dari Bali ada namanya Pasar Saraswati masih ya. Itu banyak baju-baju konveksi. Ya, di situ. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pakaian, busana dari luar negeri, membawa contoh desain ukuran XML dan double X. Ya. Di perusahaan konveksi di Indonesia, apa di Bali, apa di Jogja, murah. Ya. Tenaga kerja kita dianggap murah. Nah ini kalau bicara omnibus, ya. Dan kualitasnya bagus, terampil. Orang Indonesia terampil, sebetulnya. SDM kita bagus sebetulnya. Tapi bahasa kita sendiri yang merendahkan. Merendahkan karya bangsa sendiri. Ini ironi. Nah, jadi setelah dibuat sesuai dengan order, pesen 5.000 pakaian ukuran X 1.000, ukuran M 1.000, ukuran L 1.000, ukuran XL 1.000, nah, jadi total 5.000. Oke, dibawa. Setelah jadi, ada namanya apa? Retur yang meriksa barangnya. Yang memenuhi ukuran, kualitasnya bagus, diambil. Yang tidak memenuhi ukuran atau tidak sesuai dengan kualitasnya, ditinggal. Yang dibayar oleh mereka sesuai order, yang memenuhi standar mereka. Itu kemudian dibubui merek, kemudian diekspor, dikirim ke pabriknya di luar negeri, apa di Australia misalnya. Sampai di Australia ditulis di situ seolah-olah made in Australia. Dulu begitu. Sekarang nggak boleh. Nah, sekarang nggak boleh. Karena nanti tidak tercatat sebagai apa barang keluar dari pabrikan Indonesia, nggak boleh. Jadi tetap harus ditulis made in Indonesia. Jadi Anda kalau pergi ke luar negeri, mau ngoleh-ngolehin baju, kaos, ya, jangan-jangan made in China.
Karena Cina sekarang juga terampil-terampil, tenaga kerjanya jauh lebih murah. Karena mereka negara komunis, ya, jadi hak buruh mereka akan ditekan, bisa mungkin. Tapi faktanya lebih murah. Ya lah, barang-barang Cina kan jatuhnya lebih murah. Padahal pabriknya di Cina. Ongkos angkutnya pakai apa? Pakai kapal. Biaya angkut aja mahal. Kok bisa harganya jatuh di pasar Indonesia jauh lebih murah daripada barang yang sama produksi dalam negeri? Nah, ini aneh kan? Jadi dengan demikian, ada kemungkinan mereknya itu palsu. Merek Billabong beredar di Bali. Ya kan? Padahal aslinya mahal Billabong. Di Australia Billabong itu nama daerah di Australia. Itu bahasa aborigin Billabong. Ya. Di Bali banyak. Mereknya itu seperti gambar ombak. Nah, jadi kalau pemilik merek Billabong itu melihat mereknya dipalsukan, dia lapor pada polisi, polisi kemudian menyita. Yang disita kan apanya? Produknya, kaosnya tadi, celana merek Billabong, ya kan? Jadi bukan hak mereknya, tapi barang palsunya yang disita. Jadi dengan demikian, ya, konsepnya sebagai benda tak berwujud, tapi dia melekat pada benda berwujud. Ya. Terus intelektual, itu sudah saya jelaskan, intelektual adalah akal, ya, akal manusia. Properti, properti dalam bahasa Inggris artinya milik, milik. Kok bisa jadi kekayaan? Nah, ini yang saya jelaskan. Sesuatu yang dimiliki, ya, itu bisa bersifat statis, tapi juga bisa bersifat dinamis. Kalau milik sebagai statis, dia membeli barang hanya untuk dimiliki bagi dirinya sendiri, forever, forever. Ya, selamanya itu hanya untuk Anda miliki, karena Anda seorang kolektor. Kolektor adalah orang yang hobinya mengumpulkan barang-barang antik, barang-barang kuno. Ya. Tapi beda dengan seorang yang mencari dan mengumpulkan barang kuno hanya untuk sementara. Maksudnya untuk sementara apa? Nanti kalau ada orang yang berminat untuk membeli, dia tidak segan-segan untuk menjualnya. Apabila harganya cocok. Ya. Jadi sesuatu yang milik lalu bisa menjadi kekayaan. Atau dia membeli barang jadi milik, dimanfaatkan untuk cari uang. Beli mobil untuk, ya, dijadikan ojol, ya, ikut go-kart, ikut Grab, disewakan, rental. Jadi tetap miliknya tetap dia, tapi bisa mendatangkan manfaat ekonomi. Ya, dapat manfaat ekonomi dari situ. Sekarang banyak di kantor-kantor di Jakarta, ya, mengoleksi lukisan-lukisan mahal. Bahkan sekarang tanaman juga mahal kan? Ini ramai lagi yang namanya janda bolong, nah, ya kan?
harganya sampai jutaan. Jadi itu, ya. Jadi karena sampai jutaan, disewakan, lukisan disewakan hanya untuk dekorasi. Tanaman disewakan, Anda membuka, bikin acara seminar di kampus, panggung tempat pertunjukan itu, tempat talk show-nya, dihias dengan tanaman-tanaman. Tanamannya nyewa, iya, disewakan. Jadi milik lalu menjadi kekayaan, karena berdimensi dinamik. Yang kita bicarakan adalah milik yang menjadi kekayaan, bukan milik yang saudara miliki forever. Enggak. Ngapain? Oh, itu cuma punya kamu sendiri yang menikmati. Kolektor kan memiliki untuk dinikmati sendiri kan. Anda suka lukisan, mengoleksi lukisan. Dibeli hanya untuk dinikmati sendiri, saudara pajang. Tiap ngopi pagi, minum kopi, mandang lukisan. Mandi, mandang lukisan. Mau tidur, mandang lukisan. Nah, itu kan kolektor hobinya gitu. Kalau saya enggak. Saya beli barang bagus, begitu saya pakai, ada yang suka, dia mau beli, saya jual. Asal harganya cocok. Nah, kan gitu. Beda kan konsepnya? Memiliki untuk dijual kembali. Yang ini memiliki untuk dimiliki. Beda. Beda. Jauh. Ya, jadi yang kita bicara di sini adalah memiliki untuk menjadi sumber kekayaan. Ya. Jadi dengan demikian jelas konsepnya, hak kekayaan intelektual adalah ya kan, benda tak berwujud yang dilekatkan pada benda tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Kalau yang nggak punya nilai ekonomi, nggak bukan kekayaan. Ya kan? Kamu bisa menghasilkan lukisan, tapi ada yang mau beli nggak lukisanmu? Nggak ada. Karena kamu nggak bisa ngelukis. Kamu bikin kumpulan puisi, kamu kirim ke penerbit, ada nggak penerbit yang menerbitkan kumpulan puisimu? Nggak ada. Kenapa? Karena puisimu itu nggak jelas. Kamu bikin novel, ada nggak yang mau beli? Nggak ada. Atau penerbit ada nggak yang menerbitin? Nggak ada. Karena ceritanya nggak jelas. Ya kamu nggak belajar caranya bikin karya sastra yang baik. Ada sekolahnya. Ya, ada yang latih. Mau jadi pelukis, ada yang lukis. Mau jadi ahli foto, ada yang ngajarin. Jadi nggak cuma beli alat foto atau pakai HP cekrek, terus menganggap sebagai fotografer. Nggak bisa. Kalau yang namanya fotografer profesional, itu ada sekolahnya, ada latihannya. Jadi hasilnya bagus. Maka produknya, outputnya memiliki nilai ekonomi. Nah inilah. Ya. By the way, any question? Ada pertanyaan? Saya Prof. Ya, silakan. Siapa ini? Iya, Prof. Saya Aura Nur Maulida, Prof. dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Prof. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi disinggung mengenai masalah hak cipta. Masalah hak cipta lagu ya Prof, kalau tidak salah. Misalnya boleh. ada Boleh. orang yang melaksanakan cover lagu lalu mengirimnya ke YouTube. Nah, di sini bisa jadi dia melanggar. Nah, sependek pengetahuan saya, Prof, bahwa dalam haki ini terdapat 3 prinsip, yaitu hak moral, hak ekonomi, dan fungsi sosial. Nah, bagaimana mengenai fungsi sosialnya, Prof? Misalnya, bagaimana batasan-batasan mengenai fungsi sosial ini? Misalnya orang tersebut hanya sekedar cover tapi tidak mendapat royalti dari royalti atau mendapat bayaran dari YouTube tersebut. Apakah hal tersebut tetap dianggap melanggar atau tidak, Prof? Terima kasih, Prof. Ya.
secara prinsip, ya, kalau kamu, nah itu kamu udah bagus. Sebetulnya dalam undang-undang hak cipta, saya belum masuk langsung ke cabang hukumnya ya. Tapi karena sudah pertanyaan, karena saya kasih contoh memudahkan pemahaman aja sebetulnya. Jadi kalau masuk ke dalam substansi ya saya jawab. Dalam undang-undang hak cipta sebetulnya cuma dua yang dibedakan, hak ekonomi dan hak moral. Ya. Hak moral berkaitan dengan ya hak-hak dari pengarangnya, penciptanya. Jadi artinya orang yang sudah mengarang itu, yang sudah menciptakan itu sepanjang masa harus diakui. Tapi di sisi yang lain ada hak ekonominya. Jadi kayak misalnya Michael Jackson membeli lagunya The Beatles. Boleh. Kalau dijual. Nah, jadi kalau ada orang yang membawakan, menyanyikan, merekam, ya, kemudian menjual tanpa izinnya, maka dia dianggap melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ya. Tapi kalau dia sudah membeli, ya, maka si pemilik baru itu tetap wajib mencantumkan nama, misalnya lagu saya yang dibeli. Pencipta itu karya siapa? Oh, Wahyu Sasongko. Misalnya begitu. Itu hak moral. Kita harus menghargai. Secara moral, emang itu lagunya dia, penciptanya. Anda boleh mengaruk uang ekonominya. Kan yang dibeli hak ekonominya. Nah, itu prinsip. Lalu ada yang namanya fair use. Fair use. Nah, saya kasih contoh tulisannya ya. Fair biasa. Nanti saya lupa, saya bawa ini mestinya apa? Nih, tulisannya mungkin kebaca nggak? Fair use. Ya. Fair itu yang artinya adil, ya. Use itu penggunaan. Jadi hak milik kalau cuma moral dan hak ekonomi, egois dong, individualistis dong. Jadi awalnya memang itu paham dari aliran filsafat di abad 18 di Eropa waktu itu. Ya. Waktu awal-awal diakuinya tentang hak cipta, nanti ada konvensi internasional tahun 1800 ya di Bern itu ya. Itu pada abad 18 itu di Eropa sedang berjangkit faham filsafat individualisme. Ya. Jadi hak cipta itu adalah karya-karya avant-garde, karya-karya monumental, fenomenal dari pencipta-pencipta di Eropa yang hebat-hebat. Pelukis Leonardo da Vinci, pematung Rafael, itu Italia. Gereja-gereja ya di Eropa yang hebat-hebat, bangunannya sangat ya megah, itu di dalamnya ada lukisan dari Leonardo da Vinci. Ingat filmnya Tom Hanks ya, Leonardo da Vinci kan? Senang film nggak? Nah, ini kalau udah senang lagi harus senang film, senang seni, senang ya. Saya semua saya suka. Dari teknologi, seni, musik, semua saya ikuti. Ya. Musik rap, saya suka. Ya, jadi saya senang. Jadi walaupun usia saya sudah lanjut, tapi semangat saya muda terus. Karena apa yang disukai, apa yang menjadi tren, ini lagu Stairway to Heaven. Pernah dengar lagunya Led Zeppelin, Stairway to Heaven? Judulnya aja sangat melankolis. Tangga menuju surga. Atau lagunya Bob Dylan, Knocking on Heaven Door, yang kemudian dialih
ya kan istilahnya diaransemen ulang, di re-engineer oleh siapa? Guns N' Roses, Knocking on Heaven Door. Ya. Nah, jadi paham individualisme mengagung-agungkan hak moral sangat individual. Ya. Tapi dalam perkembangannya, hak individual itu juga melahirkan paham apa? Human right. Hak asasi manusia itu dasarnya juga individualistis. Karena mengakui hak setiap orang setara dengan orang lain. Ya, jadi hebatnya di sini filsafat. Ya, filsafat itu di situ. Di satu pihak mengakui individualisme itu jelek karena menjadi egoistis, tapi di segi yang lain dengan individualisme bisa untuk mengajarkan kesetaraan. Memang all men are equal. Orang dilahirkan sama. Setiap orang itu sama dilahirkan. Jadi jangan dibeda-bedakan dong, jangan diskriminatif dong. Hebat kan? Dengan paham individualis. Maka dengan demikian lalu dikoreksi, check and balance. Ajaran individualisme dalam hak kekayaan intelektual dikoreksi dengan ajaran yang namanya fair use. Jadi boleh dong dipakai kalau itu untuk kemaslahatan umat. Ya. Ini kemaslahatan udah pakai istilah terminologi dalam hukum Islam. Ya artinya apa? Public utilities lah ya, yang bisa mendatangkan kemanfaatan umum. Ya. Sepanjang dia tidak mengambil apa? Keuntungan komersial, boleh dong, adil dong. Nah, gitu loh. Tapi kan itu ajaran itu baru datang kemudian. Ya. Nah, itu kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di situ dulu pengaturannya malah lebih kuantitatif. Saya waktu pernah studi di Sydney, saya terpuaskan masuk di library, tempat kampus saya. Ya. Saya kuliah di UTS, University of Technology Sydney. Jadi di perpustakaan itu kita ngopi sendiri, ngumpulin buku sendiri, kopi sendiri. Rupanya di Australia undang-undang hak ciptanya nggak sama dengan di kita waktu itu. Apa? Di sana fair use ada, tapi dibatasi. Kalau motokopi nggak boleh satu buku. Hanya boleh 10-20% lah, saya lupa. Peraturannya begitu. Jadi saya mau ada buku yang saya incer dari Indonesia, ada di perpustakaan situ. Saya ambil, saya copy. Rupanya ada surveillance camera. 1 jam saya nongkrong di fotokopi itu ngopi, diparahin sama petugas. Dia nanya, what are you doing? Oh, I'm just copying the book. Bapak, saya bilang gitu. Oh, what kind of book? Saya tunjukin bukunya. Nih, begitu udah saya kasih tanda kan, udah lebih dari separuh, langsung diambil hasil kopian saya, dia hitung. Dari sekian pages yang sudah saya copy, yang diboleh diambil sama saya hanya sekian lembar. Dia bilang apa? Anda tahu peraturannya kan, kata dia. Anda hanya boleh mengcopy, taruhlah misalnya 20% halaman dari buku ini. Jadi kalau buku ini ada 100 halaman, 20%-nya berarti 1/5 dari 100, berarti cuma 20 halaman.
copy. Kan mau pilih yang mana aja, halamannya terserah tadi ya. Tapi just 20 pages. Kalau coba. Di kita nggak ada kuantitatif halaman. Nah, ya nanti kita tunjukkan kalau sudah bicara tentang cabang hukum hak ciptanya. Kita cuma bilang untuk kepentingan pendidikan boleh. Nah ini yang terjadi. Coba di kampus di sekitar Anda semua. Ada kan bisnis fotokopi? Ada. Mahasiswa bawa buku fotokopi satu buku tebel-tebel. Iya kan? Benar nggak? Saya pernah dikerjain mahasiswa saya. Kayak begini kan misalnya. Ini saya contoh aja. Ya. Moga-moga kalian tidak melakukan. Jadi saya ngasih PowerPoint saya ini. Saya kasih kepada mahasiswa. Ya, udah saya copy. Saya copy, saya kasih ke mahasiswa. Masih mending saya copy. Saya nggak mau kasih soft copy-nya. Kalau soft copy-nya lebih lagi tuh. Bisa print sebanyak-banyaknya kan. Nah, jadi yang saya kasih fotokopian. Fotokopi juga begitu berarti kan, bisa difotokopi sebanyak-banyaknya. Dibawa sama koordinator kelas. Terus dia bilang sama mahasiswa, mungkin, karena saya bilang, nih, bahan kuliah saya hari ini, dan sama minggu depan, ini bahannya. Sama koordinator kelas, rupanya ditaruh di tukang fotokopi itu, dia setelah ngopi punya dia, yang kopian dari saya ditaruh di tukang fotokopi, ditulis di dinding situ. Bahan kuliah dari saya, Profesor Wahyu Sasongko, kuliah tanggal sekian. Jadi begitu mahasiswa yang lain masuk ke tukang fotokopi itu, kan dia nanya, mana? Itu ada di tukang fotokopi itu. Jadi misalnya kamu begitu kan, pergi ke fotokopi, oh ada. Bang, kopiin. Nanti teman yang lain, bang, kopiin. Mahasiswa kita ini cuma 28, tahu-tahu kok. Si pemilik fotokopi kan jadi punya masternya kan. Karena master yang dari saya itu, dia pegang, dikasih oleh si koordinator kelas. Akibatnya apa? Semua mahasiswa yang bukan mahasiswa peserta ini pun bisa ikut fotokopi. Benar nggak? Yang berlaku dengan fair use tadi hanya 28 mahasiswa atau yang di luar 28? Hanya yang 28. Karena saya merelakan ini untuk kepentingan pendidikan bagi mahasiswa saya. Berapa orang? 28. Tapi oleh koordinator ditaruh di tukang fotokopi. Maka bukan hanya mahasiswa saya. Masyarakat umum pun bisa ikut fotokopi. Dia melanggar nggak fair use? Melanggar nggak? Saya tanya Mbak Aura. Iya, Prof, melanggar karena Prof hanya merelakan untuk 28 orang tersebut. Itu yang saya maksud. Tidak untuk masyarakat luas. Nah, artinya ketentuan fair use itu sebetulnya juga lemah. Bagaimana kita bisa mengontrol itu mendatangkan komersial atau tidak? Satu contoh lagi. Anda pernah dengar Bimbo, grup musik dari Bandung yang membawakan lagu-lagu rohani? Bimbo, penyanyinya Iin Marlina. Jadi waktu itu udah tahun sebelum 98, sebelum reformasi, jauh. Lagu-lagu kasidah dia ya direkam oleh perusahaan, kalau nggak salah apa ya waktu itu namanya, lupa saya. Ya, taruhlah perusahaan rekaman yang waktu itu terkenal Remaco, taruhlah itu. Tapi mungkin saya salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi dia bilang sama Bimbo dalam kontrak, ini saya rekam 1000 kaset. Waktu itu masih kaset. Pertanyaannya lalu, Bimbo tahu nggak kalau diam-diam saya perusahaan rekaman itu merekam 2000.
Begitu saya ngerekam 1000, saya jual di pasar, hanya dalam waktu 1 minggu, habis. Box office. Iya kan? Tapi saya nggak ngomong sama Bimbo. Karena saya punya 1000 rekaman lagi yang sudah saya rekam tanpa saya bicara sama Bimbo. Saya jual. Jadi yang saya bayar royalti kepada Bimbo hanya yang 1000 yang saya laporkan. Yang tidak saya laporkan masuk kantong saya. Bimbo tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sama aja. Saya misalnya ini buku saya bikin buku ini. Saya cetak, saya terbitkan. Ya kan? Sama penerbit bilang, Pak, ini saya terbitkan, misalnya aja, 500 eksemplar. Karena mahasiswa saya jumlahnya 200 semester ganjil. Jadi nanti semester ganjil lagi 200. Jadi kalau saya cetak 500, kemungkinan tahun depan baru habis. Kan itu kan? Oke. Nah, taunya yang beli buku saya bukan hanya mahasiswa saya, tapi mahasiswa dari kampus lain. Akhirnya buku itu habis sebelum semester ganjil tahun depan datang. Berarti begitu semester tahun depan datang, ada mahasiswa lagi yang mau cari buku saya, kan habis kan? Tanya ke penerbit. Nah, sekarang kan bisa cari di internet tuh, alamat penerbitnya. Dia email. Begitu permintaan banyak yang masuk lewat email, penerbit lalu diam-diam nyetak tanpa bicara dengan saya. It could be ya. Bisa terjadi itu kan? Nah, ya kan? Artinya yang sudah bukan fair use saja bisa dibohongi. Apalagi yang fair use. Tapi benar, ya. Jadi cover version tadi, ya. Lalu alasannya sepanjang itu tidak apa istilahnya mendatangkan ekonomi. Mendatang ekonominya dari mana sih cover version itu? Apa YouTube bayar kamu? Kan enggak. Iya kan? Si penyanyi cover yang diunggah di YouTube, dia dapat keuntungan ekonominya dari mana? Saya tanya Mbak Aura. Mungkin Prof, kalau misalnya penyanyi cover itu sudah terkenal karena lagu tersebut, jadi dia bisa Belum tentu sangat terkenal. apa ya, Karena semacam suara saya bagus. digunakan jasanya Prof, jasa dalam arti. Dalam arti apa? Kan ada yang subscribe. Ya. Subscribe. Jangan lupa. Maka setiap Anda menayangkan di YouTube, selalu bilang, tolong ya di-subscribe, ditekan subscribe sama belnya, teng-teng, kan gitu kan? Semakin banyak followernya, nah itu masalahnya. Nah, semakin banyak follower, maka akan semakin banyak ya kan yang mendengarkan lagu itu. Itu bagi para pengusaha peluang untuk pasang apa? Iklan. Maka Anda sedang menonton acara di YouTube tiba-tiba masuk iklan. Ya kan? Barang 1 menit atau 2 menit. Nanti balik lagi. Jengkelin kan? Bagi kita yang dengar. Tapi itu penghasilan. Jadi kalau Anda nyanyi, direkam, terus diunggah di YouTube, karena suara Anda bagus, nggak usah terkenal. Sehingga enak bawainnya. Maka followernya banyak. Dengan followernya banyak, Anda lalu ditawari.
Mbak, nanti di tengah-tengah lagu barang 1 menit, setelah lagu diputar akan muncul iklan dari produk perusahaan saya. Setengah menit aja. Oh jangan dong, Anda keberatan. Tapi kalau dibayar dengan uang segini mau nggak Mbak? Oh nggak mau kalau segitu. Saya naikin segini mau nggak? Mau. Nah, deal. Mana nomor rekeningnya Mbak? Nah, setiap bulan Anda dapat uang dari saya. Yang tahu cuma Anda dengan orang itu kan? Iya kan? Yang pasang iklan itu kan? Berapa besarnya yang tahu cuma Anda dengan dia kan? YouTube tahu nggak? Nggak tahu. Saya penciptanya tahu nggak? Nggak tahu. Ya, maka pertanyaannya lalu, gimana mau mengontrol ketentuan fair use tadi? Gimana mau mengontrol kalau gitu? Ya kan? Nah, inilah. Daripada mencegah itu, maka pemilik berhak ngomong sama si YouTube. Hey YouTube, kalau nanti lagu saya, kamu tidak izin dari saya, kamu unggah, dibawakan orang, kamu bisa saya gugat. YouTube-nya nggak mau dong. Enak aja digugat. Yang dapat untung, orang yang nyanyiin cover version, kok gue yang digugat. YouTube bilang, oke Pak Wahyu, deal. Kan gitu kan? Jadi begitu Anda bawakan lagu saya, diunggah di YouTube, saya tahu. Ya, saya kontak kepada Anda, Mbak Aura, kamu udah nyanyikan lagu saya, Anda harus bayar royalti. Anda berdalih fair use. Oh, saya belum dapat apa-apa kok. Oke, nanti kalau dapat apa-apa saya bisa kontrol nggak? Anda lapor nggak sama saya? Kalau kamu janji, ya nanti saya lapor. Oke, tapi kalau nggak lapor gimana? Atau saya langsung telepon YouTube. Tolong YouTube, tanyakan itu sama Mbak Aura, apa udah dapat izin dari saya belum? Kalau belum, tolong itu jangan disiarkan lagi. Nah, jadi YouTube-nya yang bertindak. Itu ya Mbak ya. Oke, ada lagi, tapi kayaknya waktunya udah habis loh. Ya, jadi karena udah habis, ya, nanti bahan konsep pagi ini saya tayangkan lewat WA Group ya. Jadi kalau ada teman yang, atau di V-Class saja lah ya, virtual class ya, nanti bisa mengunduh, kalau nggak bisa dapat jaringan sinyal, mengunduh di virtual class. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kuliah kita akhiri dulu ya. Kuliah kita akhiri dulu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, selamat Terima siang. kasih, Prof. Selamat siang, Prof. Terima kasih, Prof. Siang, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ayu. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya. Yuk.